Alhamdulillah, insyaallah اليوم نحن عن فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. Dan هناك دم خرج من الفرج، نزل من الرحم. Jadi ada darah yang keluar dari rahim. Ketika terbuai, maka dia berhenti. Kalau tidak terbuai, maka keluar jadi darah. Nah, itu yang terjadi pada anak remaja sampai usia menopause. Dia sudah tidak haid lagi. Umumnya perempuan haid. Orang itu kalau haid, maka dia kemungkinan kecil punya keturunan. Kalau perempuan rata-rata haid biasanya di usia 9 tahun mulai sampai usia hampir 50 lebih. Jadi kalau terjadi pembuahan, haidnya berhenti. Ada nggak orang hamil haid? Nggak ada. Berhenti untuk haid. Ini supaya anda tahu ya. Kalau punya istri, punya anak perempuan, yang itu istri sudah mati ya. Kalau dia hamil, pasti haidnya berhenti. Nanti kalau punya anak perempuan, ada masa dia haid, itu harus dididik, di-training, dijelaskan. Karena kaget, tiba-tiba ada darah haid, justru itu tanda kesuburan. Kalau ada orang kalau tidak haid, itu kemungkinan kecil punya anak. Oke ya. Nah, tentunya kalau darah najis sama tidak? Najis. Nanti darah ada 3 macam. Ada darah haid, ada darah nifas. Kalau tidak dua-duanya, maka dia adalah istihad. Ya. Kalau darah haid itu darah yang keluar secara normal, secara jibilli, tabi'i. Tapi kalau darah nifas, darah yang keluar setelah anak dilahirkan. Anak lahiran, kemudian keluar darah. Ada yang cuma sebentar, ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 60 hari. Ada istri yang melahirkan sebentar keluar udah selesai. Ada laki-laki itu senang, ini perempuan istri itu senang, jadi nggak ada liburnya, aktif terus itu. Ada yang sampai 60 hari, ada yang normal 40 normal. Baik. Faslun fi bayan ahkamil haid wan nifasi wal istihadah. Pasal ini ada faslun, ini adalah pasal fi bayan, dalam menjelaskan ahkamil haid, hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadah dan istihadah. Langsung ya. Wa yakhruju, dan keluar minal farji dari farj, intinya perempuan ya. Salasatu dima'in, 3 darah. Salasatu dima'in. Damul haidi, yaitu damul haid, darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadati. Baik, tadi damul haidi ya, wan nifasi, wal istihadati dan istihadah. Fal haidu, maka baru dijelaskan apa darah haid. Damul haid, fal haidu, maka adapun haid, wa ya haid itu adamu, darah al-khariju, yang keluar.
fal haidu waddamul khariju. Fi sinnil haidi, di tahun haid, di usia haid. Artinya apa? Kalau belum usia haid maka tidak disebut haid. Ada anak perempuan lahir baru berapa bulan itu keluar darah, apakah itu haid? Tidak. Kenapa? Belum masuk di usia haid. Ada berita itu. Baru lahir kok sudah ada darahnya. Itu bukan haid, itu adalah penyakit. Pokoknya kalau tidak haid maka dia kemungkinan adalah penyakit. Artinya ada sesuatu di dalam rahimnya atau apanya atau organnya. Ya, fi sinnil haidi, di usia haid. Berapa usia haid? Wa huwa tis'un. Ini ya. Wa huwa artinya dan utawi sinnul haid tis'un iku songo. Wali songo itu ada usia 9. Tis'u sinina. Tis'u sinin itu 9 tahun. Tis'u sinin. Kalau dia bilang tis'un 9. Karena ada sinina 9 tahun. Bahwa tis'u sinina. Fa'aktsara atau lebih. Bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 12 tahun. 12 tahun berarti kemungkinan setelah masuk SMP. Ada yang perempuan SMA baru haid, ada juga. Ada itu. Ada yang lulus SMA baru haid, ada juga. Tapi normalnya biasanya ya SMP berarti. Atau menjelang SMP, pokoknya macam-macam lah. Setiap anak perempuan sesuai dengan kondisi tubuhnya masing-masing, hormonalnya masing-masing. Anak yang suka makan ayam-ayaman atau secara psikologis dia seperti anak dewasa, mentalitasnya kayak anak dewasa, kayak orang tua lah. Itu bisa jadi lebih cepat. Pemikiran orang dewasa itu juga memacu itu. Artinya pas 9 tahun langsung keluar. Jadi anak-anak yang cepat dewasa, anak-anak yang makanannya, faktor makanannya, faktor psikologisnya dan macam-macamnya, itu bisa mempercepat proses keluarnya darah haid. Jadi sebenarnya enggak. Ya, wa huwa tis'u sinina fa akthar min farjil mar'ati, dari farj perempuan. Jadi di awal minal farji, ini lebih tegas min farjil mar'ati, bukan farjil rajuli, tidak ada bahaya. Ala sabilis sihhati, atas jalan yang sehat. Artinya keluarnya ini secara fisikly dia adalah orang yang sehat. Ai la li'illatin, artinya la li'illah, tidak karena penyakit. Bal lil jibillah, tapi karena memang apa, secara tabiat dia jibillah. Jadi memang secara alami lah, lebih cocok alami, lil jibillah, karena fitrah dia, karena faktor alamiah yang ada di dalam diri. Lil jibillah min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab wiladah, artinya bukan karena melahirkan. Jadi bukan karena sakit, bukan juga karena melahirkan, tapi dalam kondisi normal. Ini darah haid. Nanti siklusnya macam-macam. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sebentar sekali. Oke, lanjut ya.
Jelas di sini ya. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari faraj wanita dalam kondisi sehat, bukan karena melahirkan. Itulah darah haid. Wa qawluhu wa launuhu aswadu baru munsharif ya. Wa launuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Wa qawluhu, dan ucapannya, walau, artinya ucapannya apa? Walau nuru aswadun muhtadimun ladzaun. Ini ucapan, artinya tulisan seperti ini, tag apa? Walau nuru aswadun muhtadimun ladzaun laisa fi aktsari nusakhil matn. Ini tidak ada di kebanyakan manuskrip matan Abi Syuja. Artinya ini minoritas ya. Jadi sebagai manuskrip tulisan ini tidak ada. Ini hanya sedikit manuskrip. Paham ya? Jadi masternya kitab ini, yang dulu kitab kuno nih ya, ketika dicek di banyak manuskrip itu nggak ada, cuma sedikit yang ngutip tulisan ini. Laisa fi aktsari nusakhil matni wa fi sihhah. Apa kitab sihhah? Tahu nggak kitab sihhah? Itu kitab Qamus namanya As-Sihhah. Cuma lupa siapa yang di kamus ini. Kamus. Iya, Qamus As-Sihhah namanya. Qafis Sihhahi, dalam kamus Sihhah, ihtadamad dam. Dalam kamus Sihhah kalau ada ungkapan ihtadama ad-dam, itu maknanya ishtaddat humratu. Jadi ihtadam itu artinya ishtaddat humrah. Ishtaddat humratu. Ishtaddat artinya banget, sangat. Istad, kalau di bahasa Jawa istaddat banget. Humratuhu apa? Humratuhu merah, abangi. Humratu abang itu merah. Kalau gula merah bahasa Jawanya apa? Gula apa? Gula merah itu gula apa? Gula aren, beda lagi. Gula ban. Jadi istaddat banget, sangat. Humratu apa yang sangat? Humratuhu merahnya. Hatta swadda, sehingga menjadi hitam sekali. Jadi saking merahnya jadi kelihatan hitam. Benar nggak? Kalau merah itu merah pekat, jadinya seperti hitam. Padahal bukan hitam. Artinya apa? Berarti darah haid itu kalau dikatakan muhtadimun, ya, muhtadimun tadi kan ya. Walau nuhu aswadu hitam, muhtadimun yang benar-benar hitam. Artinya hitam pekat, hitam sangat. Hatta aswadu walada'athu an-naru, ya, walada'athu an-naru hatta ahraqathu. Jadi kalau walada'athu an-naru artinya membakarnya, an-naru api. Artinya ladza itu apa? Panas. Ladza. Jadi ladza itu mana? Panas. Ladza'athu an-naru hatta akhraqat, sehingga membakarnya. Jadi makanya perempuan itu ketika haid mereka itu apa? Hormonalnya itu berubah. Makanya emosionalnya juga berubah.
marah-marah nggak jelas. Suaminya biasanya tiap hari tidur, kalau liburan tidur gitu ya, dia biasa-biasa aja. Tapi giliran dia dapat haid, itu dimarahin, suaminya dimarahin. Suami nggak terus tidur aja kerjanya. Padahal biasanya ada libur tidur gitu. Namanya hormonnya tidak stabil. Gara-gara apa? Pagi. Kenapa orang haid itu tadi dalam dirinya itu ada rasa pokoknya nggak enak, panas. Gimana? Nggak panas. Darahnya dikeluh. Dan itu sehat. Orang kok haid itu sehat. Itu darah sehat. Kalau orang nggak haid malah bahaya, malah nggak sehat. Jadi perempuan itu boleh pakai emas. Kita pernah bahas ya. Boleh pakai emas, kenapa? Emas itu mengganggu darah kita. Jadi darah kotor di sini. Nah, kalau perempuan bisa keluar. Kalau laki keluar dari mana? Kayak perempuan. Makanya dia nggak boleh pakai emas. Ternyata emas itu berpengaruh di fisik kita tuh. Makanya nggak boleh pakai. Makanya tidak ada pengantaran atau apa namanya. Ini kalau perempuan, karena dia boleh pakai emas kilo boleh, tangan 1/4 kilo, tangan kilo 1 kilo, cincinnya 1 ton, cincin apa? Kibang, nanti cincinnya 1/4 kilo, haji. Jalan begini, nggak bisa begini, jalannya begini, naik apa? Nggak bisa naik kan? Ya. Wa qawluhu wa launu aswadu muhtadimun ladza ulasa bin akhir nusakhil matni atau naskil mutuni juga bisa sebenarnya. Wa fi sihhah ihtadamat damu, maknanya adalah ishtaddat humratu hatta swadda wa lada'athu an-naru hatta ahraqathu. Jadi lada'at itu ladat tapi membakar. Muhtadim ini sangat tadi ya. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladda'un, artinya warna darah haid itu hitam. Muhtadimun sangat hitam. Ladda'un yang panas, membakar. Oke, itu tentang darah haid. Wan nifasu, dan utawi nifas, huwa ya nifas. Ad-damu itu darah, al-khariju yang keluar, aqibal wiladati setelah proses persalinan, setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan keluar darah. Bukan sebelum lahiran atau bersama dengan kelahiran. Ingat ya, aqibal wiladah, setelah lahiran. Ingat ya, nifas itu setelah kelahiran, setelah persalinan. Kalau sebelum ya bukan. Kalau di tengah kelahiran ya bukan juga. Yang bareng kelahiran bukan juga. Nah, ini penjelasan. Fal khariju, maka yang keluar, yang adalah yang keluar, ma'al waladi bersama anak, au qablahu atau sebelum anak, la yusamma nifasan, tidak disebut darah nifas. Jadi kalau ada darah keluar bersama anak atau sebelum anak lahir, maka itu bukan darah nifas. Darah nifas itu aqibal wiladah, setelah proses persalinan atau kelahiran. Wa ziyadatul wa ziyadatul ya'i, dan penambahan ya fi aqib. Tadi kan tulisannya aqib kan? Pakai ya kan?
itu lughatun, itu bahasa qalilatun yang sedikit. Artinya aqibal wiladati, kok ada ayatnya, itu lughah qalilah, artinya jarang dipakai. Wal aksar adamuha bihadfuha, kebanyakan adalah menghilangkan ya. Artinya harusnya aqibal wiladati. Wadih aqibal wiladati. Kok ada ayatnya, itu lughah qalilah, tidak masyhur. Tujuannya apa? Biar kita tahu. Oleh gitu. Oke, intinya tadi darah haid sudah jelas, nifas juga sudah jelas. Darah haid adalah yang keluar dari faraj mata perempuan, bukan karena sakit, juga bukan karena setelah melahirkan. Dari jalan sehat, dalam kondisi sehat. Kalau darah itu keluar setelah melahirkan, maka disebut sebagai nifas, bukan sebelum melahirkan atau bersama kelahiran, tapi dan nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran atau persalinan. Di kitab saya itu beda. Di matanya tuh akibah ada yaknya nggak ada ya? Oh, betul berarti. Akibah. Di sini ada. Akibah. Di itu ada? Ya, ada kan yang di dalamnya? Ya. Yang di sarah ya? Ya. Oke. Akibah. Cuma yang di sarah memang ada yang ini. Kalau di mungkin di Bundin ya al-aksar. Oke. Darah haid sudah, nifas sudah. Al-an wal istihadatu. Wal istihadatu maka utawi istihadah, huwa ya istihadah. Namanya huwa ini apa? Namanya ditauti. Huwa hiya. Kalau di Jawa begitu. Wal istihadah itu utawi istihadah, utawi ketah istihadah, ketah. Ketah itu dah. Ketah. Ada gadis yang putus dari pasangannya. Getih. Sampai nangis ketah. Oh, Sunda getih. Ketih. Ya ketih itu ada halus sedikit. Jadi bukan nangisnya air mata, nangis dah. Nangis ketah. Wal istihadatu utawi darah istihadah, wa ya istihadah, ya dan istihadah itu adamu darah. Wal istihadatu ay damuha. Ya. Wal istihadatu ay damuha. Artinya darah istihadah. Wa ya darah istihadah itu adamu darah al-khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, di selain hari-hari haid, wan nifasi dan nifas. La ala sabilis sihhati, tidak di atas jalan sehat, artinya tidak dalam kondisi sehat. Jadi darah yang keluar di selain hari haid dan nifas. Jadi darah yang keluar di selain hari haid dan nifas. Nah, nanti ada penjelasannya. Kapan hari-hari haid dan kapan hari-hari non haid. Itu ya. Nah, ini baru jelasin. Wa aqallul haidi dan utawi paling sedikitnya haid, zamanan apanya yang paling sedikit? Tamyiz ya. Zamanan waktunya, artinya masa yang paling sedikit bagi haid itu adalah yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Ai miqdaru dzalika, artinya seukuran itu, artinya seukuran itu malam dan siang dan malam. berarti beda pulang hari itu
Darah istiadah. Iya. Kalau kurang dari itu berarti istiadah. Yaumun wa lailatun. Wa huwa arba'atun wa ishruna sa'ah. Dan dia adalah 4 dan 20. Berarti 24 saatan jam. Berarti jam ini udah ada jam. Saya ini udah ada jam. Arba'ah wa ishruna sa'ah, 24 jam. Al-ittisal, atas ketersambungan al-muqtadi yang muqtad yang biasa fil haidi dalam haid. Jadi 24 hitungnya mau 4 jam gimana? Ya, hitungnya gimana? Ya pernah belum? Ya nggak pernah. Jadi hitungnya mau 4 jam itu misalnya subuh tiba-tiba loh, ada darah. Cek. Oh, hitam kali. Merah. Tidak. Nanti Kedor dicek lagi. Oh, masih ada darah. Nanti Isya Asar cek lagi. Oh, masih ada darah. Jadi nggak dicek tiap jam, cek enggak. Kasihan perempuan. Jangan cek ina, zaman sekarang lebih enak, lebih mudah. Ada pembalut. Zaman dulu pembalut pakai kain zaman dulu. Kasihan perempuan. Dulu nggak ada pembalut, paling kapas. Ya bikin pembalut sendiri, manual. Ambil kapas, ambil kain, ikat zaman dulu. Dan pembalut belum masif. Itu pernah lihat film pembuatan pembalut? Itu film India, saya pernah lihat. Jadi produksi pembalut. Jadi dia lihat pembalut kasihan, repot banget. Akhirnya dia bikin pembalut yang higienis, yang enak. Film ya. Balik-balik, kenapa sampai situ tadi? Ya, tadi ngecek ya. Ya, ngecek. Jadi ingat. Asar dicek, oh masih ada. Kemudian Isya dicek, oh masih ada. Ketika sudah subuh, cek, masih ada. Setelah duhur dicek, enggak ada. Oh, berarti yaumun boleh. Itu maksudnya. Nggak dicek tiap menit, enggak. Setiap waktu sholat. Jadi dia. Jadi sekarang udah enak, ada pembalut, udah enak. Makanya teknologi itu memudahkan. Orang-orang haid itu nggak boleh masuk masjid. Boleh nggak masuk masjid orang haid? Berapa pembalut? Kalau pakai pembalut boleh. Nah, nanti saya tadi sudah baca khaufan minat talwith. Nanti sudah ada. Kalau tidak takut talwith, motor, maka mulai. Jadi ilahnya itu takut mengotori. Kecuali kalau orang junub suruh keluar kan. Tapi kalau orang haid dia boleh selama aman dari talwith. Saya nggak tahu di kitab-kitab besarnya ya. Nanti kita cari. Kalau kitab kecil ini, kalau tidak takut mengotori, sekarang udah pakai pembalut itu mau gerak kanan kiri atas bawah itu aman. Salto ya. Iklannya itu kan. Iya. Popok meris. Popok meris. Lampu. Popo. Balut popok. Balut aja. Balut asli. Kalau pembalut Oh, itu ada ini. softtek. Popok buat anak bayi. Buat orang tua. Ini buat orang dewasa. Itu anak bayi ya. Kalau popok buat orang tua juga ya. Iya, Bisa. ada Khusus. khusus. Pempes buat itulah. Kita nauzubillah ya, jangan sampai kembali ke masa kecil.
kecil di pembesin, tua di pembesin juga. Iya. Gila ya, masa kecil-kecil. Nanti bisa ada pempes sama saya, nggak ada pempes. Oke, kembali. Wa aqallul haidi ay zaman. Wa aqallul haidi zamanan yawmun wa laylatun ay miqdaru dzalika. Wa huwa 24 sa'atan. Ini 24 saat datang tamyiz. 24 apa nih? Bahasa Jawa apa nih? Wisnu putih sekali. Apa nih? Apa nih? Ini Rambut nih. putih. Rambut putih. Wisnu hitam banget. Apanya? Baju. Kulitnya. Misalnya. Kuning banget. Apa nih? Apa nih? Gigi. Untu nih. Apa arti untu? Gigi. Giginya. Kenapa bahasa gigi? Biasa. Kalau apa nih itu kan Apanya? jadi waqal haidi paling sedikitnya haid apanya yang paling sedikit waktu 24 apanya 24 jamnya alal ittisali atas ketersambungan al-muqtadi yang umum yang biasa yang normal fil haidi dalam haid. Nah ini paling sedikit haid 24 jam. Kemudian wa aktsaruhu khamsata asyara yawman. 15 yawman. Jadi maksimal haid itu 15 hari. Ingat ya, maksimal haid. Bilayaliha dengan malam-malamnya. Fa in zada 'alaiha dan jika bertambah atasnya artinya lebih bahwa istihadatun maka dia adalah darah istihadah bahwa istihadatun wa ghalibuhu dan umumnya ghalibnya adatnya haid itu situn 6 atau sab'un atau 7 ya ini 6 hari atau 7 hari. Wal mu'tamadu yang menjadi sandaran fi dzalika dalam itu semua artinya dalam yaumun wa lailatun 15 yauma sittun aw sab'un itu al istiqra'u apa istiqra' berdasarkan istiqra' kuisioner artinya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para wanita. Jadi ulama itu kerjanya nanyain, Mbak sambil biasanya haid berapa hari? Kemudian ya mungkin survei kuesionernya itu pertanyaannya diberdasarkan survei. Istiqra itu survei. Yang kuesioner itu medianya. Tanya, Mbak A ditanya, oh saya haid biasanya sehari semalam. Yang lain ditanya, kenapa biasanya Mbak? Oh saya 6 hari. Tanya yang lain, berapa biasanya? Saya 15 hari. Kemudian dihitung ternyata yang sehari semalam cuma misalnya 10%. Terus yang 6 atau 7 hari 80%. Berarti 10%-nya 15 hari. Di mayoritasnya siapa? 15. 67. 67. Kalau sedikitnya yang Satu hari. Oh, yang paling banyak 15 hari. Di umumnya 6 sampai 7 Hari. Ada yang 3 hari nggak? Ada. Tapi biasanya kalau nggak sehari 6 hari atau paling banyak 17 hari. Ini sandarannya, referensinya adalah istiqra pembacaan. Kalau kata istiqra
Istaqro'a ya istaqro nih, istaqri atau istaqro'a. Jadi pembacaan. Ya, survei membuktikan. Survei itu berapa kuesionernya? Ditanya berapa orang? Jadi ulama itu ya gitu. Baik. Intinya kalau nggak ada batasan dalam syariat, maka batasan dalam huruf. Ini kaidahnya. Kaidahnya dalam ilmu agama kita. Kalau syariat tidak memberikan batasan, menjelaskan batasan, maka kembali kepada huruf, kepada kebiasaan. Kalau haid berarti lihat kebiasaan orang. Wah. Haid. Jadi kesimpulan seperti itu. Oke, lanjut. Wa aqallun nifasi, dan utawi paling sedikitnya nifas, artinya zamanan, itu lahdhatun, itu sebentar. Kalau bahasa Jawa itu lahdhatun sakit celotan. Iya, waktu kita di kampung sakit celotan. Artinya keluar udah berhenti. Itu lahdhatun. Sebenarnya lahdhat itu sebentar aja. Ya, artinya kalau sebentar itu sedikit. Wa urida biha, nah dijelasin ini. Wa urida, dan dimaksudkan biha dengan lahdhah apa? Zamanun yasirun, waktu yang pendek, waktu yang sedikit, yang ringan, waktu yang mudah, artinya waktu yang sedikit. Wabtida'un nifasi, dan permulaan nifas, min itu minin fisalil waladi, dari terpisahnya anak. Artinya anak itu terpisah, lahir, lepas, itu darah keluar, itulah awal mula dari nifas. Jadi wa aqallun nifasi lahdhatun. Beda kan? Nifas dengan haid beda kan? Kalau nifas aqalluhu lahdhah. Lahdhah itu sebentar. Misalnya Anda minta itu habisnya tolong lihatin lahdhah Ustaz. Lahdhah. Sebentar. Lahdhah. Mana tadi? Lahdhah wa Aktsaruhu, dan banyaknya nifas itu situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, ya, ini paling banyak 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya, ghalibnya nifas itu 40 yauman, 40 apanya? Yauman, hari 40 hari. Wal mu'tamadu, dan yang dijadikan panduan, yang dijadikan pegangan, referensinya apa? Fidzalika, dalam itu semua, dalam aqallun nifasi, dalam ghalib nifasi, dalam aktsarun nifasi, itu adalah al-istiqra'u aidu. Itu juga survei. Sami semuanya pakai survei membuktikan sedikitnya nifas adalah lahdhah, kebanyakan nifas adalah situna yauman. Umumnya nifas adalah 40 yauman. Adakah yang 20 hari? Ya, Ada yang lebih 60 hari. ya, kalau 60 hari nanti bukan nifas, tapi jadi istihadhah. Atau bisa jadi gantilah haid, bisa jadi. Kalau nggak ada keluar darah gitu, belum dahar setelah dan nifas. Nifas yang keluar darah. Setelah nifas belum dahar, belum dahar. Sebelum nifas, Setelah nifas belum, haid lagi. ya berarti bersih lah. Maksudnya gimana? Setelah nifas kan Oke. nifas kan 40 hari 90 hari kan. Nah, Yang keluar dari nifas kan Seth. nah, Nah tapi setelah itu tuh nggak ada haid lagi Seth.
Maksudnya nggak keluar darah lagi. keluar lagi Sampai 4 bulan kan hamil atau enggak bisa? betul, tinggal lihat usianya. Jadi wanita itu kadang-kadang ada yang apa namanya, biasanya kayak gitu tuh masa-masa menopause. Orang itu kemudian nggak haid gitu ya, sampai 4 bulan belum tentu hamil, belum tentu. Jadi bukan berarti kemudian 4 bulan bersih nggak ada haidnya. Kalau suami senang nggak ada liburnya ya. Itu belum tentu kemudian dia hamil, belum tentu. Bisa jadi ada masalah, bisa jadi masuk masa menopause, bisa jadi kemungkinannya bisa banyak. Tapi kalau mau nggak keluar ya nggak keluar, dipaksa keluar. Tapi sekarang ada obatnya ya, ada yang bisa menahan, ada yang bisa mengeluarkan. Tapi kalau memang seperti itu harus periksa. Normalnya orang sudah lahiran, nifas, oke selesai, habis itu kembali ke siklus normal. Haid, kok nggak haid? 2 bulan ditunggu nggak ada, 3 bulan nggak ada, 4 bulan nggak ada, datang ke dokter. Ada, khawatirnya ada yang kista atau apa macam-macam. Cek. Jadi selama memang nggak kuat ya udah, berarti memang dia nggak ada haid. Tapi silakan cek. Oke ya. Sekarang aqallu tuhri, dan minimal paling sedikitnya suci, al-fasili, yang memisahkan bainal haidataini, di antara 2 haid, 15 yawman, itu 15 hari. Wahtaraza, dan mengecualikan al-musannifu musannif biqaulihi bainal haidataini. Jadi musannif mengecualikan dengan ucapannya bainal haidatain. Tadi ada bainal haidatain kan? Anil fasili, tentang pemisah, baina haidin, antara haid, wa nifasin dan nifas. Idza qulna bil asah, jika kita mengucapkan bil asah dengan yang paling sahih, annal hamila tahid, bahwasanya orang yang hamil itu haid. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yajuzu, boleh, an yakuna, ada, duna 15 yaum, di bawah 15 hari. Ini bagian nifasnya. Jadi kadang-kadang ada yang nifas, ya, ada yang nifas. Ini yang hamil ya? Hamil. Nah, ini dikecualikan bainal haidataini anil fasili bainal haidin wa nifasin. Jadi pemisah antara 2 haid. Jadi kalau perempuan haid untuk ketemu haid berikutnya, itu batasnya berapa? 15 hari. Itu ya, paham ya? Yang dimaksud bainal haidataini adalah anil fasil min haidin baina haidin wa nifasin. Ini pengecualian. Jadi musannif mengecualikan dengan ucapannya bainal haidataini, pemisah antara haid dan nifas. Artinya kalau tadi normal ya, antara haid dan haid 15 hari, itu aqallu tuhri. Tapi bagaimana pemisah antara haid dan nifas? Idza qulna bil asah annal hamila tahid, jika kita katakan menurut pendapat yang sahih bahwasanya orang yang hamil itu haid. Maksudnya apa ya? Jadi menurut pendapat yang sahih, orang hamil itu sebenarnya haid.
Artinya secara apa ya? Bukan secara normalnya ya. Tapi kalau normalnya kan nggak haid kan? Artinya cara bahasanya itu dianggap seperti orang haid. Gitu maksudnya. Tapi secara physically ya kenyataannya enggak kan? Tapi itu dianggap seperti masa haid. Artinya normal kayak orang haid. Cuma nggak keluar gitu. Fa innahu yajuzu ayyakuna duna 15 yawman. Artinya mungkin ya boleh saja itu di bawah 15 hari. Artinya jarak antara nifas ke haid bisa jadi kurang dari 15 hari. Bisa jadi nifas selesai kemudian 10 hari dia haid, bisa jadi. Paham ya? Jadi perbedaannya tadi yang kalau misalnya tadi kan bainal haidataini itu minimal 15 hari. Tapi beda kalau dia habis nifas. Nifas ke haid ini artinya kan nifas kemudian suci kan? Terus haid. Itu bisa jadi di bawah 15 Hari. Paham? Ya. Tapi kalau haid hitungannya ya 15. Gak ada ditawar tuh. 15 dalam 1 bulan enggak? Iya. 15 hari. Misalkan ada bisa Hah? 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Tapi 9 hari jadinya bisa. Nanti ada hitungan sendiri itu. Kita normal dulu ya. Jadi misalnya istri antum itu haid tanggal 1 sampai 15. Ini haid. 1 sampai 15. Kalau dia lebih, maka ini Istihadah. lebih ya. Kok masih keluar darah, masih ada darah, maka ini adalah istihadah. Halo. Istihadah. Gitu ya. Ya. Jadi haid itu paling banyak itu 15 hari ya. Paling banyak maksimal haid itu 15 hari. Kalau kok lebih itu kok masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Sekarang paling sedikit masa suci berapa? Karena maksimal 15 hari, berarti masa suci ya minimal 15 hari. Ibaratnya kalau haidnya cuma 3 hari, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3, berarti sisanya adalah Suci. berapa hari? 27. 27. Kalau normal 6 sampai 7, berarti 24 atau 23. Ya. Makanya dikatakan minimal suci. Ini kan minimal maksimal haid ya. Ini 1 hari mana? Salah ini kita. Yang 1 hari ya. Ya. 1 hari. Berarti saja berapa? 29 hari. Ini terkait dengan haidnya ya. Iya. Haid. Nah, makanya kesimpulannya minimal suci. Nah, di sini ya. Minimal suci. Minimal itu paling sedikit ya. 15 hari. Kenapa? Diambil 15 di sini. Nah, 15 hari. Kemudian kalau di sini 27 hari. 24, 29. Itu kalau 15 hari kalau banyak itu mau bisa habis darah kalau gitu. Oh iya, betul lah. Makanya orang-orang yang haid itu jaga-jaga. Kalau obatnya yang keluar itu harus sedia obat penambah darah. Pil apa namanya? Ini udah penambah darah. Sangobion ya? Sangobion. Ngerti nanti. Kalau haidnya agak berurutan gitu sih. Bentar, kita bahas ini dulu. Pertanyaan Razi nanti dulu. Jadi akal zuhri
Jadi minimal suci itu ada 15 hari minimal. suci. Kalau banyaknya yang kayak hitungannya Nah, bisa 27, bisa 24, 23, bisa 29. Tergantung masing-masing orang. Intinya pokoknya tuhur suci itu minimal 15 hari. karena berdasarkan ini Misalkan haidnya haidnya. 15 hari. Karena maksimal haid itu 15, makanya paling sedikit ya 15. 15. Kapan? Nah, yang dibahas di sini tadi, waqtul haidi kan berapa tadi? Ya, waqtul tuhri Waktu tuhri. minimal kan 15 hari kan? Iya. 15 hari minimal. Ya. Waqtul haidi bainal haidatain, antara dua haid. Jadi pembatasnya, artinya suci kemudian haid lagi. Itu yang 15 hari paling minimal ya. Paling sedikit 15 hari. Yang lainnya bisa sampai 29 hari. Tapi maksimal bisa 29. Artinya tidak ada hitungannya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan jarak? Tadi kan haid dan haid. Ya. Sekarang nifas dan haid. Nifas, kemudian Haid. haid. Kalau tadi kan minimal 15 ya. Iya. Kalau nifas dan haid itu bisa jadi batasannya di bawah 15. Bisa jadi berapa? Ya, 10 hari kemudian haid. Bisa jadi. Maksud misalnya itu begitu. Paham ya? So. Nah, kalau Ar-Razi tadi ada orang tiba-tiba haid, Tiba-tiba enggak tiba-tiba putus, tiba-tiba haid haid, lagi, tiba-tiba putus, tiba-tiba haid, haid, tiba-tiba putus. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan dihitung. Misalnya gini, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ya. Tergantung haid jam subuh atau jam 6 atau sebelum subuh lah ya, jam 5 jam 5 ya datang si dia. Terus zuhur dicek, ternyata Enggak. Enggak ada. Ada. Oh, masih masih ada. ada. Masih ada. Berarti berapa jam itu? Jam 5 sampai Jam 6, 6 jam. 7, 8, 9, 10. jam 5 subuh kan? Jam 5 sampai zuhur 12. Berarti 7 jam. berapa jam dari 24 jam? 7 jam dari 24 jam. Berarti masih sisa berapa? Masih sisa Sini. 17. 17 dong. Dan 24 jam. Ya. Nah, kemudian loh, kok berhenti? Kok besoknya datang lagi? Subuh besoknya datang lagi. Datang lagi dia. Dicek sampai zuhur, datang lagi 7 jam. Berarti berapa? 14. Sisa berapa? 10. Terus besoknya subuh lagi. Tapi kan putus-putus nih. Harusnya kan subuh dicek, zuhur nggak ada, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Subuh datang lagi. Kemudian sampai hari keberapa? 7. Nah, ini berapa hari ya? 4 hari. Berarti 28 jam. 28 jam sudah 24 apa? Sehari semalam belum? Nah, itu tetap dianggap haid. Begitu juga kalau misalnya hari ini datang, besok enggak sama sekali, besoknya datang lagi. Maka ketika dia suci tetap sholat. Jika nggak ada keluar ke situ. Iya, ketika keluar dia sholat. Loh, kok keluar lagi? Ya, mati sih. Nah, nanti dihitung lagi tadi. Sampai biayanya itu pernah ngomong ditunggu sampai 15 hari sambil menghitung itu tadi. Kalau ternyata kok jadi sholatnya istirahat dulu. Ketika emang kok ini apa trennya kok kayak ini
apa? Nggak teratur itu. Ya. Keluar. Ketika sudah trennya begitu, berhenti sholat. Kalau tadi kan di awal sholat kan, karena baru belajar kan istilahnya. Loh, kok trennya kok cenderung nggak teratur ini, haid enggak, maka berhenti sholat. Kalau di awal kan belum tahu kan. Nah, setelah 2, 3, 4 hari kok trennya begini, kok berarti berhenti sholat. Ketika nggak nyampe hitungan 24 jam, paham nggak? Tadi hitungnya kayak tadi loh ya. Pagi ada, siang ada enggak? Oh nggak ada, oh, berarti bersih nih. Sholat. Nah, enggak, tadi kalau pertama sholat. Awal. Kan belum tahu kan? Kalau trennya begini kan ya, akhirnya berhenti sholat. Nah, maka ketika 15 hari ini kok dihitung nggak ada 24 jam. Jadi kan sehari dia haid cuma dari subuh sampai Zuhur. hari berikutnya kosong itu. Ya enggak? Hari kedua ada. Hari ketiga 4 kosong. Hari kelima ada sampai 20. Nah, ini dikumpulin semua. Ternyata cuma nyampe 23 jam. Hanya 23 jam. Masuk enggak aqallul haid? Enggak. Aqallul haid berapa tadi? 24 jam. 24 jam. Maka sholat yang ditinggal kemarin itu dipotong. Memang berat kalau Syafi'i itu. Angel. Sholat haid itu angel. Jadi hitungnya kayak gitu. Itu banget ya. Kalau mata yang lain keluar nggak sholat, nggak keluar sholat gitu aja. Kalau mata Syafi'i enggak. Karena minimal haid itu 24 jam. Jadi hitungnya gitu. Kecuali kalau itu istrinya subuh sampai maghrib kan lumayan tuh. Isinya berapa jam? Subuh sampai maghrib berapa jam? 6 lah ya. 12 jam. Lumayan kan? Besoknya bersih. Besoknya 12 jam juga. Nah, ini udah haid. Dihitung 24 jam. Jadi itu 24 jam itu harus kayak gitu caranya. Dicek. Bukan, oh saya hari ini haid, saya kami cuma pagi sampai zuhur, itu belum haid. Gitu ya. Belum dihitung haid. Oh, bisa dihitung istihad. Jadi hitungan haid itu sehari semalam. Beda dengan nifas. Nifas itu Allah. Halo, yang bakal punya istri. Jadi nifas itu minimalnya Allah. Sedikit. Zaman. Kalau haid minimalnya 24 jam. Jadi kalau cuma subuh sampai zuhur, jadinya apa? Haid nggak? Subuh sampai Enggak. Karena cuma sebentar. 6 jam. Berarti bukan haid, itu dari secara istihad. Nah tadi saya bilang sholat, udah kodok. Itu gampang. Kalau dia misalkan udah dapat bagiannya 12 hari headset. Nah terus dia istihadah. Pas orang istihadah tuh boleh sholat nggak sih? Harus. Orang istihadah itu puasa, ya sholat, ya puasa. Maka dikumpulin suami juga boleh. Tapi baiknya dihindari. Jorok lah ya. Istihadah itu dia tetap seperti orang biasa, ya wudhu di macam-macam. Karena dia puasa, dia juga wajib sholat. Nah, nanti ada peraturan khusus untuk sholatnya. Masalah di akhir waktu biasanya. Sama kayak sanksi bau. Lupa di bab apa? Ini di bab apa? Oke? Mangga dulu. Ini sudah darah haid. Darah haid. Darah tentang haid. Laki-laki juga harus tahu ya. Iya, kamu punya istri. Wajib. Punya anak perempuan nanti.
Punya mantu perempuan juga. Bisa mantu, bisa anak, bisa istri, bisa ibu, mertua, Adik. bisa saudara perempuan. Ya saudara nanti bisa kakak. Waktu ditanya Mas Riza, AA Riza, Maka, akhir hari, tapi cuma 6 jam, gitu kan? Gimana? Tapi sama-sama darah kotor Zed. Istiadoh juga. Beda. Beda. Darah kotor sama darah haid itu beda. Darah haid itu darah normal. Normal kalau haid. Yang harus ada karena tidak terjadi pembuahan, dia menjadi darah. Jadi di rahim kita ini, rahim perempuan itu, jadi nggak tahu apa namanya itu. Kalau nggak terbuai dalam 1 bulan itu, ambrol, hilang dia, menjadi darah. Tapi kalau dibuahi, jadi Anak. gitu. Saya perempuan paling senang kalau tiba-tiba haid, alhamdulillah, nggak hamil. Alhamdulillah, nggak hamil. Karena orang hamil tidak. Tapi di bahasa di sini orang hamil sebenarnya haid. Artinya sebenarnya dia ada masa, ya haidnya itu ada masa yang itunya. Ya. Tapi dia kan haid setiap bulan kan. Ketika hamil, ya tertunda. Artinya sebenarnya ada masa-masa. Makanya ketika nifas, maka dia jaraknya tidak seperti ketika orang normal haid dan haid. Di nifas dan haid bisa jadi tidak 15 hari. Tapi kan kalau turi 15 hari ya. Kalau di nifas dengan haid itu bisa jadi di bawah 15 hari. Oke, kita tuntaskan sedikit. Wala hadda dan tidak ada batasan di aksarihi terhadap banyaknya suci. Jadi kalau suci itu nggak ada Batasan. Tapi kalau yang banyaknya maksudnya ya. Kalau sedikit ada. Kenapa? Karena maksimal haid adalah 15 hari. Paham nggak sih? Jadi suci itu minimalnya 15. Kenapa? Karena maksimalnya haid 15 hari. Terus banyaknya suci tidak ada batas. Bisa 16, bisa 17, 18 sampai 29. Wala hadza li aktsari ay aktsari tuhri. Faqat tanqusu melipat ya. Faqat tanqusu dan bisa jadi terkadang tanqusu diam al-mar'atu seorang wanita dahroha sepanjang tahunnya bila haid dengan tanpa haid. Kok bisa? Ada perempuan yang tidak punya haid. Amma ghalibut tuhri, adapun ghalibnya suci, fayukta baru maka dihitung bi ghalibil haid dengan ghalibnya haid. Artinya ghalibnya suci berarti berapa tadi Pak? Kalau 67 berarti 24 berarti 3. Ghalibnya hingga haidu sittan, maka jika haidnya adalah 6, fatuhru maka utawi suci arba'un usruna yaman 24 hari. Awakan al-haidu sab'an, atau adalah haidnya 7, maka fatuhru maka sucinya salah satu usruna yaman. Sama kan? Setengah 8. Salah semua masih tentang usia berapa orang itu wanita itu hamil, haid, dan berapa lama orang hamil. Kemudian apa yang haram karena orang itu mengalami haid. Allah Taala Allahu Allah.
Aina wasaltum al-jazm خلاص jazm fil mudhari dan ya الآن Raf'ul fi'lil mudhari. رفع Raf'ul fi'lil mudhari. oh nyaman ya 57. صفحة 57 57 Raf'ul fi'lil mudhari rafa'nya fi'lil mudhari kemarin sudah nasbul fi'lil mudhari dan jazmul fi'lil mudhari akan raf'u al-fi'li al-mudhari Wisnu ikra Wisnu al-amthilatu Mana? al-amthilatu Al-amsilatu tatoyirul Tatiru tat Tara yatiru tatirul hamamatu Nah Sani ya'udul musafiru tasirus suhbu yanzilul matar yanzilu al-matara yasurul gubaru yahkumul qadi Oke, maknanya apa? tatirul hamamatu Arabnya tatiru Burung terbang. Hamamat burung burung dara terbang Merpati. burung dara berlompat ya sama ya sama oke sambil ya'udul musafiru Ya'un Balik. ada Ya'un kembali musafir kembali terus kembali tasirus suhubu Jalan awan. tasir apa jalan suhubu awan suhub jamak dari sahab awan-awan itu berarah berjalan cuma rabi yanzilu al-matar Hujan turun. turun hujan terus yasuru gubaru al-gubaru apa yang dulu sawah terbangnya penerbangan al-gubaru baginya Jermi Idar Rozak aja ya kali itu bro 9 gitu kita ada aja oke Lalu oke Gimana tadi? Yatul Rubal. Ya. Yahkumu al-qadi Artinya hukum Yahkumu kondisi Yang memutuskan memutuskan Qadi siapa?
Hakim. Hakim. Pak Hakim, Pak Jaksa. Apa lagi? Itu saya masih kecil tidak ada lagi. Jadi ada narapidana di penjara dikurung, nggak diputus, nggak pernah dibawa ke persidangan. Kasihan. Ini saya mau dihukum gimana? Ya udah bosan, udah nyamuk. Oke, al-bahsu itu ayat 6. Al-bahtu pembahasan al-af'alu fil amthilati fi'il Ya. di Fi'il tamthilati. fi'il fil amthilati di dalam contoh mutaqaddimati yang telah lalu, kulluha af'alun, setiapnya adalah semuanya adalah fa'il. Af'alun mudhari'ah, fi'il mudhari'. Wa idza ta'ammalna, apabila dan jika kita renungkan, au akhiri awakhirah, akhir-akhir dari setiap fi'il, wajadnaha marfu'an, akan kita temukan di setiap akhirnya itu marfu'. Fama Satunya ada disebut marfu'ah. Siapa namanya? Siti Marfu'ah. Kalau sudah Marfu'ah kan? F jadi P. Siti Marfu'ah. Kalau orang Tegal Marfu'ah. Iya, Tegal Marfu'ah. Jenengmu sapa le? marfu'ah. Jenengmu sapa nduk? Marfu'ah. Siti Marfu'ah. Marfu'ah. Eja. Marfu'ah di roh Di fa. Artinya kondisinya marfu, bukan mansub, bukan majzum. Jadi marfu'ah. Sama, Fama sababur raf'i, maka sebab-sebab rafa, maka apa? maka apa sebab rafa? As-sababu an-nahadi. Sebabnya adalah bahwasanya Hadhihi af'alu lam yataqaddam hadil af'al hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu asbaha. ya nasbah ya Sebab tidak didahului, tidak mendahulinya sesuatu minal adawati, dari adawat, apa adawat? Terjemahnya apa adawat? alat-alat itu Alat atau sarana sarana yang wajib tujibu yang yang mewajibkan mewajibkan nasab. nasbah, nasabnya apa? Al-mudhari'. Terus Autu jibu jazmaha, atau mewajibkan jazmnya. Walidzalika rtafa'at, dan untuk itu dirafa'kan faquluha min adawatin nasbi. faquluha qulu nama qulu Fakhuluha khalli anni. Orang Arab itu suka ngomong gitu. khulu. Khalli anni. Kosongkan. Qulu artinya sepi. Kosong. Maka kosongkan. Kosongkan. Kosongnya Kosongnya apa? Kosongnya dari Fi'il mudhari' kosongnya mudhari' dari dari alat, dari sarana nasab, wa adawatil jazmi, dan sarana jazm, wa sababur rafi, itu adalah sebabnya rafa. ya. Jadi kalau adat nasabnya ada jazmnya ada, maka fi'il mudhari'nya Marfu. Awalnya begitu. Jadi selama nggak ada petugas nasab, amil nasib, nggak ada amil jazim, petugas jazim, maka fi'il mudhari'nya di marfu. Marfu itu apa? Kalau fi'ilnya masih normal, dhaif laki-laki atau
perempuan bisa jadi. Maka apa ya? Idom masih akhir. Cuma domanya ada yang muqaddarah, ada yang zahirah. Soalnya tadi yang muqaddarah ada. Ada nggak di situ? Oh, nggak ada yang muqaddarah ya? Semuanya zahir semua. Tatiru al-hamamah. Untuk tatiru. Ru. Itu marfu. Ya'udu du marfu. Tatiru ru marfu. Yanzilu lu. Yaturu ru. Ya'udu. Artinya semuanya marfu. Kenapa kok marfu? Nggak ada petugas nasib, nggak ada petugas jazim, nggak ada satpam jazim, nggak ada satpam nasib. Makanya ya ditolong semuanya. Oke ya, kesimpulannya qaidatu kaidahnya yurfa'ul fi'lul mudhari'u, rafa'nya fi'il mudhari, dirofakkan apa itu fi'lul mudhari, idza lam tasbiqhu, apabila tidak didahuluinya adatun min adawatin nasbi aw jazm, apa itu sarana dari sarana nasab dan jazm. Ada bisa amil ada sarana anak sarana gimana? Dia adalah ada atau amil. Gampang ya? Pokoknya nggak ada ambil nasib, ambil dari udah ngaku gitu aja. Coba kita tambahin satu saja sampai awal. Ayin al-af'al al-mudhara'ata al-marfu'ata fil jumal al-atiyati wa bayyin sababa raf'iha. Sebabnya udah tahu kenapa sebabnya. Tentukan fi'il mudhari' yang marfu' di kalimat-kalimat berikut ini dan jelaskan sebab rafa'nya. Biar aku hafal ya. Yes. Ya Rozi, kembali. Sepertinya. Yawaddu Aliyu. Ma yawaddu alladhina kafaru. Yawaddu. Apa mawaddah? Mawaddah warahmah. Cinta ya. Cinta. Suka. Yawaddu. Suka. Ali suka. Yawaddu Aliyun, suka siapa Ali ayat aba bil qurabi, bermain dengan bola. Ilmu darinya yawaddu. Karena ulang tasbihu ada ini ada rukun nasbi. Ya. Tidak ada kata wadun nasbi atau jazm. Kalau yang abad dapat jamaah an. Ya, an. Ini ambil nasib. Ya, ambil nasib. An maka berubah bukan yang abu tapi yang abad. Karena ada apa Wisnu? Ada an. Rokam isnai. Nabi. Syukur. Alhamdulillah. يشد ما يشد kuat melekat.
Palu anak kecil apabila akan tali ya syukur lalu mafuk kenapa mafuk dia tidak ada pada waktu asli maupun al-jazmi. Nah, Gamal ya, berapa salah? Sadillah Zahabtu saya pergi ke pohon saya pergi ke pohon untuk berteduh. Kai ulang kai untuk berteduh bidil liha di Namanya. dengan bayangan bidil liha dengan bayangan. Ada nggak fi'il mudhari'nya yang marfu? Ya Jamal, fi'il mudhari'nya ada yang marfu? Mana? Tak ada. Karena di situ fi'il mudhari'nya Mansub. Maksud dengan apa? Kai. Kenapa Wisnu? Kai. Kai ini penyebab yastadil lah. Harusnya yastadil lu. Tapi gara-gara kai menjadi yastadil. Bisa berapa? Tahu ya usul arba Sahur. apa dia tahu? Sahur. Tahu. Banteng. Makan. Ya, tahu itu penting ya. Banteng membajak sawah. membaca. Harusnya sapi ya. Iya. Mungkin sapi buas kali. Ini petaninya lebih sakti lah gitu. Hah? Anunya banteng dia pakainya. Iya, tahu itu bang. Arah-arah. Bisa. Mungkin dia lihatnya sapi ya. ya Orang Arab biasa. Pada asalnya. Ya huruful arda membajak. Menjawab bumi. Membajak bumi ini membajak tanah ya. Mana fi'il mudhari'nya yang marfu ada? Bisa? Tahu itu sin. Fi'il mudhari'nya mana? Ya. Ya. ya usul Ya. Marfu apa mansub? mampu Kenapa marfu? Pembajak yang membajak tidak ada nasbi walau jazmi. Tapi belum dapat. Mana ya? Kalau benar perlu khamsah. Al-kalbu yahrasul munazala manazala manazila wal mazari'ah. Al-kalbu adwa yahrusu Ya terpengaruh saya di. yahrusu menjaga Menjaga manazila tempat manzil apa? Jamak Rumah. manzil apa? Baik. menjaga rumah dan Ladang. ladang. Tugasnya A2 itu menjaga rumah dan ladang. Tapi yang penting jangan di dalam rumah. Jangan di pinggir. Iya, boleh. Yang penting jangan dekat rumah, jangan di dalam rumah. Nanti misalnya dalam rumah besar-besar, tanahnya luas.
Tanaman beras bukan di pintu rumah kita, tapi di mungkin gerbang di luar lah ya. Sama sekalian jaga sama. Yang sama dulu kan rumah sama jadi satu. Rumahnya di sini sama di situ. Ada anjingnya, apa? Masa anjing ngomong atau langkang gimana? Aduh itu bagian dari makhluk hidup. Jangan lihat aduh langsung lemparin batu. Najis kau. Wah. Dosa menyakiti binatang dosa. Jangan lihat anjing kecuali anjing itu mengganggu itu baru. Kalau anjingnya baik-baik, pengen temenan sama aku, ini gak apa-apa. Ya. Kalau dijilat, Berarti kalau dicuci. banting ya. Kalau dia rabies baru dimatikan boleh. Kalau dia biasa-biasa sama sayang sama antum nggak apa-apa. Kalau sama kering kan aja Set. Hah? Kita pegang kering. Ini aja kering. Kita bahas waktu itu. Apa Pak? Kalau kering sama kering. Bulu anjing itu najis kalau dia basah atau Basah bekas jilatannya. Terserah. atau pokoknya normalnya itu dia kering gitu aja. Kering. Kalau dia basah najis. Mau kena jilatan mau kena air Kalau basah najis. Jadi, tapi kalau dia kering, tangan antum tidak kering, tidak najis. Tapi kalau dia kering, bulunya, tangan antum basah, jadi najis. Pokoknya kering sama kering aman. Ya, kering sama kering. Aman. Yang penting jangan salah satu basah atau dua-duanya basah. Itu bulu. Beda dengan diur. Kalau diur basah. Iya. Jadi kalau ada anjing atau bos-bos gitu nggak apa-apa. Penting pastikan. Biasanya kalau orang punya itu, kalau ngerti hukum, biasanya udah disiapin tempat kayak cuci tangan, udah siap. Intinya orang kalau udah punya gitu udah ngerti caranya. Yang muslim kan, udah tahu cara. Bisa jadi dia pegang apa namanya itu sarung. Jadi jangan dibilang boleh kita bilang nggak boleh. Siapa yang bilang itu? Zaman dulu orang dulu pakai aduk, ya nggak? Di Quran bukan dibi, satu Maidah kan ya? Bukan dibi. Itu mukallaf itu apa? Berburu dengan pakaian aduan. Tangkapannya pun halal. Yang penting nanti ditangkap, cuci. Yang boleh, itu jaga ekstrim. Ya di kampung ada dua kerja, tembak ceder mati. Ambil batu lempar. Nah, itu dosa. Itu dia makhluk hidup. Itu makhluk Allah. Kecuali kalau menyakiti, baru eksekusi boleh. Ya, ular kan harusnya nggak boleh dibunuh kan? Ular. Tapi kalau dia menyakiti, Bunuh. ya terpaksa. Gitu ya. Lanjut, alaika an tasma'a an-nasihata. Ada nggak yang marfu di sini? Tidak ada. Tidak ada. Ada An tasma'. Jadi maksud itu. Alaika. Apa arti alaika di sini? atasmu. Tasma' artinya yajibu alaika. Wajib bagimu untuk mendengarkan nasihat. أحب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه. أحب يعني في المضارع ya, ada adat nasbi wal jazmi, marfu. Saya senang anak alladzi yahrisu yang perhatian, yang menjaga betul. Yahris itu mengusahakan betul. Pokoknya berusaha betul yahris. Ala nadhafati thiyabi, menjaga kebersihan pakaian. Al-aklul katsiru, makan yang banyak,
Yufsidu itu merusak. Yufsidu fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada adatul nasbi wal jazm. Al-Maidah lam Al-Maidah. Atau Maidah ini apa namanya? Lambung ya? Lambung. Tasqutu awraqul asjari fil kharif. Tasqutu berguguran, gugur. Fi'il mudhari marfu. Kenapa? Tidak ada adat nasab, tidak ada adat jazm. Apa yang gugur? Awraqul asjari. Daun-daun pohonan. Fil kharif, di musim kharif. Oh, musim semi ya. Sebenarnya berguguran kan ya? Gugur. Baru ketemu musim gugur ya? Musim gugur. Kalau semi justru malah mekar ya, mekar. Yastafidul insan. Istafada yastafid. Mengambil faidah. Sekarang itu fil mudhari marfu karena tidak ada an, tidak ada yang lainnya. Ada nasbi wal jazm. Al insanu manusia min qiraatil kutubi, jadi membaca kitab. Kalau kita baca kitab, insya Allah dapat banyak faedah. Allah ada yang berjawab yang Jumat? Tidak coba. Dapat bantu. Salah. Anda mendengar? Siap-siap kalau tidak ada tidak ada, nanti baru siap Mencari aktif lain. yang pendek-pendek aja. Baju-baju dulu. Siap lari. 5 menit nggak ada selesai. Senang jangan. Suratnya triple full. Hah? Suratnya triple full. Sudah tahu? Triple full. Triple? Full. Oh, triple full. Khutbah bisa triple fullnya. Kan sholat khutbahnya. Wah, tinju. Pendek. Oke, maka ibadah, maka majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.